Setahun sudah kepergian Bu Ratna, istri tercinta Pak Mulyono. Namun duka itu seperti tak pernah lekang dimakan waktu. Sejak istrinya pergi untuk selamanya, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu penuh kehangatan dan keceriaan kini terasa dingin, sepi dan hampa. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan jejak kenangan bersama almarhumah, mulai dari kursi goyang tempat mereka sering mengobrol, hingga dapur yang dahulu ramai oleh suara tawa Bu Ratna saat memasak. Malam-malamnya kini dipenuhi kesunyian, hanya suara detak jam dinding yang menemani, sementara matanya menatap kosong ke arah foto besar istrinya yang tergantung di ruang tamu. Rendra, anak bungsu sekaligus yang paling dekat dengan ayahnya, menjadi saksi betapa hancurnya jiwa sang ayah sejak kehilangan. Ia sering menemukan ayahnya duduk termenung berjam-jam di beranda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kadang ia mendengar isakan pelan yang buru-buru disembunyikan saat ia datang mendekat. Rendra tahu, luka itu tak bisa sembuh dalam waktu singkat. Namun ia juga takut jika dibiarkan, kesedihan itu akan menggerogoti kesehatan ayahnya. Ayah sudah semakin tua, aku tak bisa membiarkannya terus begini. Rendra lalu membulatkan tekad. Ia harus melakukan sesuatu, agar ayahnya tidak tenggelam lebih dalam lautan kesedihan. Dengan hati-hati, suatu sore Rendra mendekati ayahnya yang sedang duduk di kursi goyang. Iya, suaranya pelan, penuh ragu agar tidak menyinggung perasaan. Bagaimana kalau ayah tinggal di rumahku saja? Di sana ayah tidak sendirian. Ada aku, ada Isni yang bisa menemani. Aku takut kalau ayah sendirian terus, nanti malah sakit. Kata-kata itu keluar dengan tulus, namun tetap diselimuti kekhawatiran. Pak Mulyono menatap anaknya lama, ada keraguan di matanya. Ia tak ingin dianggap sebagai beban, tak ingin merepotkan. Nah, ayah takut hanya akan menyusahkan kalian. Rumah ini memang sepi, tapi biarlah. Ayah sudah terbiasa. Ujarnya lirih, suaranya serak menahan getir. Rendra meraih tangan ayahnya, menggenggam erat seolah ingin menyalurkan kekuatan. Tidak ya, jangan bicara seperti itu. Ayah bukan beban. Justru aku merasa bersalah kalau membiarkan ayah di sini sendirian. Ayah masih berhak merasakan kebahagiaan, meskipun ibu sudah tidak ada. Aku ingin merawat ayah, membahagiakan ayah. Tolong jangan tolak permintaanku. Nada suaranya bergetar, penuh kasih sayang seorang anak yang tak ingin kehilangan sosok terpenting dalam hidupnya. Dalam hati Rendra tahu bahwa hanya dengan cara itu, ia bisa sedikit menenangkan kekhawatiran yang terus menghantuinya setiap kali ia meninggalkan ayah sendirian di rumah. Pak Mulyono terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ada rasa haru yang menekan dadanya. Ia melihat kesungguhan dalam sorot mata anaknya. Sorot yang sama seperti saat kecil dulu Rendra selalu berusaha melindungi ayahnya dari kesedihan. Akhirnya perlahan ia mengangguk. Baiklah nak, kalau itu memang yang terbaik ayah ikut saja. Tapi ingat, ayah tidak mau jadi beban. Kalimat itu membuat Rendra tersenyum lega. Ia merasa telah mengambil keputusan tepat. Sejak tinggal bersama, Isni berusaha sebaik mungkin menjalankan pesan suaminya. Kata-kata Rendra begitu membekas, apapun yang ayah butuhkan, tolong kamu berikan. Malam itu, saat menyiapkan teh hangat untuk Pak Mulyono, ia mengulang kalimat itu dalam hati berkali-kali. Ada rasa tanggung jawab yang berat, seolah ia bukan hanya menantu, tapi juga pengganti sosok yang sudah tiada. Isni menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya. Aku akan lakukan apa saja, asalkan ayah bisa kembali tersenyum. Hari-hari pun bergulir. Isni selalu sigap merawat Pak Mulyono, menyiapkan sarapan, menemaninya di teras sore hari, hingga mengingatkan obat yang harus diminum. Ia melakukannya dengan tulus, bukan sekadar kewajiban. Namun ada saat-saat tertentu, ketika Isni menyuapkan makanan atau membantu merapikan baju ayah mertuanya, tatapan mata mereka bersirobok sedikit lebih lama dari seharusnya. Dalam diam, ada rasa hangat yang tiba-tiba hadir, sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang bergetar di balik kedekatan itu. Pak Mulyono seringkali kehilangan kata saat melihat perhatian menantunya. Baginya, Isni bukan sekadar istri anaknya, tetapi bayangan samar almarhumah Ratna. Cara Isni tersenyum ketika menyajikan teh, cara suaranya lembut saat menanyakan kabar, bahkan gerakan kecil tangannya saat membetulkan kerah baju begitu mirip dengan istrinya dulu. Hatinya seakan berkata lirih, Astaga Ratna, apakah kau menitipkan sebagian dirimu dalam diri menantu kita? Namun, semakin sering ia merasakan itu, semakin sulit baginya untuk mengendalikan perasaan yang mulai tumbuh. Suatu sore, ketika hujan turun deras di luar, Isni duduk bersama Pak Mulyono di ruang tamu. Mereka berbincang ringan tentang kenangan masa lalu, tentang kebiasaan Bu Ratna yang selalu menyiapkan wedang jahe setiap kali hujan.
Wajah Pak Mulyono mendadak berubah sedih, matanya basah. Nak, kalau ayah boleh jujur, semua yang kamu lakukan ini justru membuat ayah semakin ingat pada ibumu. Dari senyummu, perhatianmu, semuanya membuat ayah merasa seolah dia masih ada. Isni pun terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam benaknya terngiang lagi pesan suaminya. Apapun yang ayah butuhkan, tolong berikanlah. Akhirnya dengan suara lirih, Isni menjawab, maafkan aku. Ya, aku hanya ingin membuat ayah bisa hidup seperti dulu lagi, bisa ceria, bisa bahagia. Namun kalimat itu justru membuat suasana semakin berat. Tatapan Pak Mulyono menancap dalam ke matanya. Bukan sekadar tatapan seorang mertua, melainkan tatapan seorang pria yang merindukan sosok yang pernah begitu dicintainya. Nah, ucapnya perlahan nyaris berbisik, kalau benar kamu ingin membuat ayah bahagia, saat ini ayah hanya membutuhkan kebahagiaan batin, itu saja. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan getaran yang sulit ditepis, seakan membuka pintu menuju sesuatu yang belum pernah Isni bayangkan sebelumnya. Isni hanya terdiam, kata-kata Pak Mulyono bergema keras di kepalanya. Kebahagiaan batin. Ia menunduk, jari-jarinya mulai gemetar. Ada perasaan bersalah sekaligus iba yang bercampur menjadi satu. Ia tahu suaminya benar-benar menitipkan kebahagiaan ayahnya padanya, tapi ia tidak pernah membayangkan akan mendapat permintaan yang begitu samar, namun syarat makna. Tatapan Pak Mulyono terus melekat, seakan ingin menembus lapisan terdalam hatinya. Malam itu, di kamarnya sendiri, Isni tak bisa memejamkan mata. Kata-kata suaminya terngiang. Apapun yang ayah butuhkan tolong kamu berikan. Tapi apa benar Rendra bermaksud sejauh itu? Atau hanya tanggung jawab lahiriah semata? Ia menatap langit-langit kamar, wajah Pak Mulyono muncul jelas dalam pikirannya. Sorot matanya yang penuh rindu, senyumnya yang samar saat menerima secangkir teh dari tangannya, hingga tatapan panjang yang tak lagi bisa disebut sekadar rasa hormat seorang mertua. Ada bagian dari dirinya yang takut, tapi ada pula bagian kecil yang tak bisa menyangkal rasa hangat, yang diam-diam tumbuh setiap kali bersama ayah mertuanya. Keesokan harinya, Isni mencoba bertindak seolah semuanya biasa saja. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menyapa dengan senyum. Namun ia tidak bisa menghilangkan kegugupan yang terasa saat berhadapan dengan Pak Mulyono. Ketika ia menuangkan kopi ke cangkir, tangan kecilnya sedikit bergetar. Pak Mulyono memperhatikan itu dengan seksama. Nak, kau baik sekali. Ayah merasa bersalah, membuatmu sampai segugup itu, katanya lembut. Isni buru-buru menunduk sambil tersenyum kikuk. Tidak ya, aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Ucapan itu terdengar tulus, tapi matanya berusaha menghindar dari sorot mata ayah mertuanya yang begitu dalam. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sulit pula untuk benar-benar menjauh. Suatu sore, saat Rendra lembur dan rumah hanya mereka berdua, Isni mengajak Pak Mulyono berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Di bawah langit senja, mereka duduk bersebelahan di bangku kayu. Angin sore menerpa lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Suasana begitu tenang, namun keheningan justru membuat hati Isni semakin berdebar. Tanpa sadar, jarak mereka semakin dekat. Pak Mulyono menatapnya lama, hingga Isni merasa seolah waktu berhenti. Kau tahu, nak, ucapnya lirih. Dulu saat ibumu masih ada, inilah yang paling ayah rindukan. Duduk bersama, merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Kalimat itu membuat mata Isni memanas. Ia hampir menitikkan air mata. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa rindu mendalam, Pak Mulyono menambahkan, dan kini kau menghadirkan itu kembali. Kau membuat ayah merasa seolah hidup sekali lagi. Isni terdiam, tubuhnya kaku, namun hatinya bergetar hebat. Ada rasa hangat yang menjalar, bercampur antara iba, kagum, dan sesuatu yang tak berani ia akui. Dalam benaknya, suara Rendra kembali terdengar jelas. Apapun yang ayah butuhkan. Kalimat itu kini terasa berat, seperti ujian yang menuntut jawaban. Isni tahu, jika ia melangkah lebih jauh, semuanya akan berubah selamanya. Tapi di sisi lain, tatapan mata Pak Mulyono, penuh harap dan kerinduan, seakan menahan dirinya untuk tidak pergi. Dan pada detik itu, batas antara kewajiban dan daya tarik mulai benar-benar kabur. Senja itu menjadi titik balik. Seusai duduk lama di bangku taman, Isni merasa dadanya sesak oleh kata-kata Pak Mulyono. Ada sesuatu dalam tatapan mata ayah mertuanya, yang membuatnya sulit berpaling, sulit berlari. Saat mereka pulang, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rendra masih belum pulang, lembur di kantornya. Hanya ada mereka berdua, dalam hening yang justru semakin membuat jarak terasa rapuh. Isni mencoba mengisi kekosongan dengan menyiapkan teh hangat,
namun tangannya gemetar, dan cangkir nyaris terjatuh ketika ia menyerahkannya. Pak Mulyono segera menahan tangannya. Genggaman yang seharusnya singkat, justru bertahan sedikit lebih lama. Isni hanya menunduk, dan wajahnya memerah. Malam itu mereka duduk di ruang tamu. Hujan turun deras, menambah suasana yang penuh ketegangan. Pak Mulyono memecah keheningan, suaranya berat, penuh perasaan yang lama terpendam. Nak, maafkan ayah kalau ucapan ayah tempo hari membuatmu tak nyaman. Tapi percayalah, ayah hanya manusia biasa. Sejak ibumu tiada, hati ayah kosong. Kehadiranmu, perhatianmu, semua itu membuat ayah merasa hidup kembali. Kata-kata itu disampaikan lirih, namun setiap suku katanya menusuk hati Isni. Ayah, aku mengerti. Aku hanya ingin membuat ayah bahagia, seperti pesan Rendra. Balasnya dengan suara gemetar. Pak Mulyono menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau begitu izinkan ayah jujur. Kebahagiaan batin itu hanya bisa ayah rasakan jika ada seseorang yang benar-benar mengisi kekosongan ini. Dan entah bagaimana, ayah melihat itu dalam dirimu. Kata-kata itu membuat Isni terpaku. Ia sadar ini bukan lagi sekadar ungkapan rindu, melainkan pengakuan yang menuntut jawaban. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Di satu sisi ia merasa bersalah. Di sisi lain ia tak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang turut merespons perhatian ayah mertuanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, menandakan betapa berat beban batinnya. Isni mencoba berkata, tapi ayah, aku menantumu, aku istri Rendra. Namun kalimat itu terhenti ketika Pak Mulyono meraih tangannya dengan lembut. Aku tahu, nak, justru karena itu ayah begitu menghargaimu. Kau tak pernah berhenti tulus merawat ayah, meski bukan kewajibanmu. Kau membuat ayah kembali merasakan arti dicintai. Tangan tua itu hangat, bergetar, namun penuh kejujuran. Pada akhirnya Pak Mulyono pun mendaki gunung lewati lembah, perahu mengalir indah ke samudera, bersama menantu berpetualang. Malam itu Pak Mulyono dan Isni saling mengisi kekosongan yang selama ini menghantui. Ada tangis, ada rasa bersalah yang bercampur dengan kelegaan. Isni tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Namun ia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya, Pak Mulyono benar-benar terlihat hidup kembali. Dan di dalam hatinya sendiri, ada perasaan yang sulit ia definisikan. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Dari luar semuanya tampak biasa. Rendra tetap sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut seperti biasa. Ia selalu tersenyum lega melihat ayahnya lebih segar, lebih bersemangat, bahkan kadang bercanda kembali. Alhamdulillah ayah sudah seperti dulu lagi. Semua berkat kamu, sayang, ucapnya kepada Isni, dengan tatapan penuh cinta dan rasa terima kasih. Isni hanya tersenyum samar, menyembunyikan turbulensi di hatinya. Di dalam dirinya, rasa bersalah semakin menumpuk. Ia merasa seperti memainkan peran ganda. Istri setia di mata suami, sekaligus penolong bagi ayah mertua. Pak Mulyono pun mengalami pergulatan yang sama. Setiap kali melihat Rendra, hatinya perih. Ia tahu, kebahagiaan yang kini ia rasakan lahir dari sesuatu yang seharusnya dilarang. Namun di sisi lain, ia tak bisa menolak kenyataan bahwa Isni telah membangkitkan semangat hidupnya. Hatinya berbisik, andai Rendra tahu, apa yang akan ia lakukan? Apa ia akan membenci ayah seumur hidup? Pertanyaan itu selalu menghantuinya. Namun setiap kali Isni datang membawakan teh hangat atau sekadar duduk di sampingnya, semua rasa takut itu terkalahkan oleh kebutuhan untuk merasa dicintai lagi. Isni semakin sulit mengendalikan dirinya. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam di kamarnya, menutupi wajah dengan bantal agar Rendra tidak mendengar. Ia merasa terjebak dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Di satu sisi ia hanya ingin menjalankan pesan suaminya untuk membuat ayah bahagia, di sisi lain, ia sadar bahwa kebahagiaan itu telah melampaui batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih, tubuhnya bergetar menahan rasa bersalah. Namun esok paginya, ketika melihat wajah Pak Mulyono yang tampak cerah dan bersemangat, hatinya kembali luluh. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Rendra, tanpa curiga sedikit pun, justru semakin sering memuji istrinya. Kamu benar-benar istri yang luar biasa, Isni. Kamu tidak hanya menjaga rumah, tapi juga membuat ayah merasa hidup kembali. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kalimat itu menusuk hati Isni lebih dalam daripada jarum suntik. Pak Mulyono yang mendengar ucapan itu pun hanya bisa menunduk. Mereka berdua menanggung rahasia yang sama. Rahasia yang tumbuh semakin berat. Setiap kali Rendra mengucapkan rasa syukur. Hari-hari terus berjalan, seolah semua baik-baik saja. Namun, dalam hati Isni dan Pak Mulyono, ada bayang gelap yang tak bisa dihapus.
Mereka tahu apa yang sudah terjadi tak akan pernah bisa kembali. Pertanyaannya hanya satu, sampai kapan mereka bisa menyembunyikan rahasia ini? Apakah suatu hari Rendra akan menyadari ada sesuatu yang janggal? Ataukah justru rahasia itu akan terkubur selamanya, menyisakan luka batin yang mereka tanggung berdua? Jawaban itu masih misteri, dan hanya waktu yang bisa mengungkapnya. Sementara itu, mereka bertiga menjalani hidup dengan wajah bahagia di permukaan. Tetapi di baliknya, ada badai yang terus berputar menanti saatnya pecah.